Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musrul Tangkidi dengan NIM L131232236. Di sini saya akan memaparkan hasil dari PPT saya, yaitu studi kasus implementasi program strategis pemerintah Indonesia dalam pengelolaan hutan berkelanjutan di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Baik, latar belakang. Perhutanan sosial merupakan program strategis pemerintah Indonesia untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Program ini memberikan akses legal kepada masyarakat sekitar kawasan hutan untuk mengelola hutan secara lestari sambil meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Kabupaten Poso memiliki potensi yang luas dan kaya keanekaragaman hayati. Sebagian besar masyarakat bergantung pada sumber daya hutan sebagai mata pencarian melalui pertanian, hasil hutan bukan kayu, dan perkebunan berbasis hutan. Adapun permasalahan sebelumnya, yaitu konflik tenurial, perambahan hutan, dan rendahnya kesejahteraan masyarakat. Solusi integratif menggabungkan aspek ekonomi, sosial, dan ekologi dalam satu program. Yang berikut kerangka kebijakan dan regulasi. Perhutanan sosial memiliki landasan hukum yang kuat dan komprehensif, memberikan hak kelola kepada masyarakat dalam jangka waktu 35 tahun dengan tetap menjaga fungsi ekologis hutan. Yang pertama, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan sebagai dasar hukum pengelolaan hutan. Yang kedua, Peraturan Menteri LHK No. P.83 Tahun 2016 tentang perhutanan sosial yang mengatur skema pengelolaan. Yang ketiga, Peraturan Presiden No. 88 Tahun 2017 tentang PPT TKH sebagai pedoman implementasi. Melalui kebijakan ini, masyarakat di Kabupaten Poso dapat mengakses kawasan hutan secara legal melalui skema seperti hutan desa, hutan kemasyarakatan, dan Kementerian Kehutanan. Kebijakan ini mengubah paradigma dari pengelolaan sentralistik menjadi partisipatif, menjadikan masyarakat sebagai mitra dalam menjaga hutan. Berikut sejarah perkembangan program. Pada tahun 1990-an, muncul konsep hutan kemasyarakat sebagai awal reformasi sektor kehutanan. Pada tahun 2000-an, penguatan regulasi dan uji coba program di berbagai wilayah Indonesia. Pada tahun 2014, percepatan distribusi izin dan ekspansi program secara nasional. Di Kabupaten Poso, program mulai berkembang pesat setelah tahun 2016 seiring dengan kebijakan nasional percepatan perhutanan sosial. Perkembangan menunjukkan pergeseran kebijakan yang semakin pro rakyat. Dengan program ini mulai menunjukkan dampak positif dalam pengurangan konflik lahan. Investasi dan cakupan program. Investasi pemerintah dan APBN melalui KLHK, bantuan alat, dan pelatihan untuk masyarakat penerima manfaat. Investasi masyarakat, tenaga kerja modal usaha lokal, dan komitmen jangka panjang dalam pengelolaan hutan. Investasi mitra, LSM atau NGO, program pembayaran dan dukungan teknis untuk perkembangan agroforestry. Cakupan di Kabupaten Poso, program mencakup beberapa desa di wilayah Tentena dan sekitarnya, melibatkan kelompok tani hutan dengan luasan mencapai ribuan hektar berdasarkan izin kelola kelompok. Target nasional. Secara nasional, target perhutanan sosial mencapai kurang lebih 12 juta hektar, menunjukkan komitmen besar pemerintah dalam program ini. Berikut manfaat ekologis. Perhutanan sosial memberikan manfaat ekologis yang signifikan bagi kelestarian hutan dan ekosistem di Kabupaten Poso. Yang pertama, mengurangi deforestasi, pengelolaan berkelanjutan, mengurangi penebangan liar dan perambahan hutan. Yang kedua, meningkatkan tutupan lahan, sistem agroforestry menjaga dan meningkatkan vegetasi hutan. Yang ketiga, melestarikan keanekaragaman hayati, perlindungan habitat dan spesies asli kawasan hutan. Yang keempat, menjaga keseimbangan ekosistem, pemeliharaan fungsi ekologis hutan secara menyeluruh. Sistem agroforestry diterapkan masyarakat di Kabupaten Poso terbukti mampu menjadi fungsi ekologis hutan dibandingkan dengan praktik pertanian konvensional. Agroforestry lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Manfaat ekonomi. Perhutanan sosial memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat di Kabupaten Poso, meningkatkan pendapatan dan mengurangi ketergantungan terhadap praktik ilegal. Seperti peningkatan pendapatan masyarakat meningkat melalui pengelolaan hasil hutan, produksi kopi hutan, kopi berkualitas tinggi yang ditanam secara agroforestry. Yang kedua, diversifikasi usaha, perkembangan berbagai produk hutan berkelanjutan, seperti madu hutan,
produk lebah alami dengan nilai ekonomi tinggi. Yang ketiga, pembukaan lapangan kerja. Kerja baru di sektor kehutanan, seperti ekowisata, pemanfaatan hutan untuk para wisata berkelanjutan. Adapun ancaman dan tantangan. Beberapa ancaman yang dihadapi dalam implementasi perhutanan sosial di Kabupaten Poso memerlukan perhatian serius untuk memastikan keberhasilan program. Seperti ancaman internal, kurangnya kapasitas sumber daya manusia, lemahnya kelembagaan masyarakat, keterbatasan pengetahuan teknis. Yang kedua, ancaman eksternal, akses pasar terbatas, konflik lahan dengan pihak lain, kurangnya dukungan infrastruktur. Ketiga, ancaman lingkungan, perubahan iklim, kebakaran hutan, bencana alam. Kesimpulan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, program berhasil meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar hutan, menjaga kelestarian hutan, pengelolaan berkelanjutan, mengurangi deforestasi, menjaga fungsi ekologis hutan, menjaga kelestarian hutan, pengelolaan berkelanjutan, mengurangi deforestasi, dan menjaga fungsi ekologis hutan, mengurangi konflik sosial, hak kelola legal, mengurangi konflik tenurial antara masyarakat dan pemerintah. Perhutanan sosial di Kabupaten Poso merupakan program yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga kelestarian hutan, dan mengurangi konflik sosial. Namun, keberhasilan program masih memerlukan dukungan berkelanjutan dari berbagai pihak. Pun saran dan rekomendasi untuk memperkuat implementasi perubahan sosial di Kabupaten Poso. Peningkatan kapasitas masyarakat, program pelatihan dan pendidikan berkelanjutan, meningkatkan keterampilan pengelolaan hutan, penguatan akses pasar, pembangunan infrastruktur pemasaran dan kemitraan dengan pelaku usaha, pendampingan insentif, dukungan teknis, dan pendampingan terus-menerus dari pemerintah dan mitra, kolaborasi multipihak, kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, LSM, dan sektor swasta. Baik, sekian hasil dari PPT saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom. Terima kasih.